Johnny G. Plate resmi jadi tersangka korupsi, janji Surya Paloh bubarkan Partai Nasdem ditagih, berani. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin. Pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya mengelola politik dengan mahal. Nasdem saat ini sebagai promotor utama Pak Anies Baswedan bisa jadi membatalkan tiket yang sudah diberikan kepada Pak Anies. Angkat bendera putih itu maksudnya? Kalau Pak Surya Paloh tiba-tiba membaca tekanan politiknya begitu keras setelah ini, dan saya melihat peristiwa ini bukan hanya berhenti pada titik ini. Dari sini gitu ya, dengan kemarahan Nasdem yang meluap-luap itu gitu ya, saya semakin curiga gitu bahwa dana ini tidak hanya digunakan oleh Johnny Plate sendiri gitu, karena ya kalau satu partai panik itu menunjukkan memang satu partai kena ikut menikmati gitu kan ya, karena kalau orang nggak terlibat nggak ikut menikmati ya biasa-biasa aja gitu ya. Nah sekarang ketika Johnny Plate ditahan oleh Kejaksaan Agung ya saya nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu. Oh saya nggak dapat yang dapat itu kayaknya yang panik, yang emosi jiwa itu kayaknya yang dapat. Ya gimana, korupsi triliunan gitu ya, kalau nggak ke partai ya mau kemana gitu. Kalau dimasukkan ke dana pribadi wah gampang ketahuan, kalau dibelikan aset gampang kelacak gitu. Jadi ya kayaknya memang untuk urusan-urusan partai. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh tengah diuji untuk membuktikan omongannya, membubarkan partai jika ada kadernya yang terlibat korupsi. Pada tahun 2015, Surya Paloh sempat mengatakan bahwa akan membubarkan Partai Nasdem jika ada yang terbukti korupsi. Tidak layak Partai Nasdem dipertahankan, tegas Surya saat di Hotel Mercure, Jakarta pada 3 Juni 2015 lalu. Pernyataan ini kembali mencuat di publik setelah Johnny G. Plate merupakan sekjen Nasdem dan ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun pada hari ini, Rabu 17 Mei, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi BTS dengan kerugian negara mencapai 8,2 triliun. Ucapan Surya Paloh juga ditagih oleh pegiat media sosial Denny Sregar. Bagaimana janjinya Nasdem, kata Denny dikutip dari unggahannya di Twitter pada Rabu. Sementara Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meyakini penahanan Johnny G. Plate tak berdampak pencalonan dan pencapresan partainya di pemilu 2024. Penahanan Plate berdampak pilek dan pilpres? Enggak ada hubungannya dengan pencalonan, pencapresan, kita tunggulah, kata Willy saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan. Dia menuturkan pihaknya akan menggelar konferensi pers bareng Ketum Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta siang ini. Kita akan rembuk rapat dengan Pak Surya, ucapnya. Menurutnya, konferensi pers itu guna penentuan sikap Nasdem seusai Johnny ditahan. Tentu harus koordinasi dengan Pak Paloh dan DPP ini akan seperti apa sikap kita, ujar Willy. Diberitakan sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Kita akan rembuk rapat dengan Pak Surya. Menurutnya, konferensi pers itu guna penentuan sikap Nasdem seusai Johnny G. Plate ditahan. Dia pun tampak keluar dari gedung pidana khusus Kejaksaan Agung mengenakan rompi tahan berwarna pink dengan tangan terborgol. Setelah pemeriksaan, kami memutuskan menaikkan status yang bersangkutan sebagai tersangka, ujar Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi, usai sang Menkominfo digiring ke mobil tahanan. Setelah ditetapkan tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini Rabu. Dirinya ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Selama 20 hari ke depan, kata Kuntadi. Dalam perkara ini, Johnny G. Plate diminta pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran. Perannya bersangkutan diperiksa diduga keterlibatannya terkait jabatan yang bersangkutan selaku menteri dan pengguna anggaran, ujar Kuntadi. Oleh sebab itu, dirinya dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jukto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai informasi, perkara ini sebelumnya telah menyeret 5 tersangka.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur bus transceiver stasiun Paji dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kemenkominfo tahun 2020 sampai 2022. Berdasarkan pantauan Merdeka.com, status sebagai tersangka itu terlihat ketika politikus Partai Nasdem itu keluar usai menjalani pemeriksaan oleh jajaran Jampitsus sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat pada Rabu. Terlihat Johnny memakai rompi tahanan khas kejaksaan berwarna dengan tangan diborgol. Dengan langsung digelandang petugas ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Kejaksaan Agung kembali memeriksa Menkominfo G. Plate hari ini pada Rabu. Pemeriksaan terhadap politikus Nasdem ini untuk ketiga kalinya, Kejagung ingin mendalami peran Plate selaku Menkominfo terkait proyek itu karena merupakan pejabat berwenang dalam penggunaan anggaran dan pengawasan. Hari ini diperiksa ketiga kali, ujar Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana saat dikonfirmasi. Informasi dihimpun Plate dijadwalkan diperiksa pukul 9 waktu Indonesia Barat di lantai 5 Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Diordit Jampitsus Kejagung tadi menjelaskan alasan memanggil Plate untuk menjalani pemeriksaan kedua kalinya berkaitan dengan perannya selaku Menkominfo selaku pejabat berwenang dalam penggunaan anggaran dan pengawasan. Kenapa beliau kita panggil untuk memberikan keterangan, yaitu dalam rangka untuk mendalami peran beliau sebagai pengguna anggaran. Ketua Partai Nasdem Surya Paloh tengah diuji untuk membuktikan omongannya membubarkan partai jika ada kadernya yang terlibat korupsi. Pada tahun 2015, Surya Paloh sempat mengatakan bahwa akan membubarkan Partai Nasdem jika ada yang terbukti korupsi. Tidak layak Partai Nasdem dipertahankan, tegas Surya saat di Hotel Mercure, Jakarta pada 3 Juni 2015 lalu. Pernyataan ini kembali mencuat di publik setelah Johnny G. Plate merupakan sekjen Nasdem dan ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun pada hari ini, Rabu 17 Mei, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi BTS dengan kerugian negara mencapai 8,2 triliun. Ucapan Surya Paloh juga ditagih oleh pegiat media sosial Denny Sregar. Bagaimana janjinya Nasdem, kata Denny dikutip dari unggahannya di Twitter pada Rabu. Sementara Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meyakini penahanan Johnny G. Plate tak berdampak pencalonan dan pencapresan partainya di pemilu 2024. Penahanan Plate berdampak pilek dan pilpres? Enggak ada hubungannya dengan pencalonan, pencapresan, kita tunggulah, kata Willy saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan. Dia menuturkan pihaknya akan menggelar konferensi pers bareng Ketum Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta siang ini. Kita akan rembuk rapat dengan Pak Surya, ucapnya.